Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, selamat siang Bapak Ibu guru hebat semuanya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas masalah observasi kelas webinar yang ada di PMM. Nah, apa itu observasi kelas? Observasi kelas adalah proses pengamatan langsung terhadap interaksi antara pengajar dan peserta didik, serta dinamika pembelajaran yang terjadi di dalam ruang kelas atau dalam konteks pembelajaran. Observasi kelas dilakukan dengan tujuan untuk memahami, mengevaluasi, dan meningkatkan kualitas pembelajaran dengan cara mengamati berbagai aspek seperti metode pengajaran, interaksi antara peserta didik, penggunaan sumber belajar, dan respon peserta didik terhadap materi yang diajarkan. Siapa saja tim observasi kelas? Dalam konteks pendidikan formal, observasi kelas sering dilakukan oleh pengawas sekolah, koordinator akademik, atau evaluator pendidikan untuk mengukur kinerja pengajar, mengevaluasi efektivitas strategi pembelajaran, serta memberikan umpan balik yang konstruktif untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Aspek yang diamati pada observasi kelas. Pertama, penggunaan waktu pembelajaran secara efektif. Nomor 2, keterlibatan peserta didik dalam proses pembelajaran. 3, penerapan strategi pembelajaran yang inovatif dan beragam. 4, kualitas materi pembelajaran dan penyampaian informasi. 5, kemampuan pengajar dalam pengelola kelas dan merespon kebutuhan individu peserta didik. 6. Atmosfer kelas yang kondusif untuk pembelajaran. Hasil observasi kelas dapat digunakan sebagai dasar untuk memberikan umpan balik, rekomendasi, atau bantuan kepada pengajar untuk meningkatkan praktik pengajaran mereka. Observasi kelas juga dapat menjadi alat untuk membangun budaya pembelajaran yang berfokus pada peningkatan berkelanjutan dan pengembangan profesional pengajar. Lanjut, observasi kelas pada penilaian kinerja. Pada saat ini, untuk penilaian kinerja seorang guru perlu dilakukan observasi kelas oleh kepala sekolah. Dan saat ini untuk penilaian kinerja dilakukan melalui aplikasi platform Merdeka Mengajar. Yang perlu diketahui oleh guru adalah apa saja yang perlu dilakukan. Terdapat 3 persiapan observasi kelas yang perlu dilakukan guru pada bulan Februari untuk penilaian kinerja di PMM. Setelah guru melakukan perencanaan kinerja pada bulan Januari, maka pada bulan Februari ini guru akan melakukan persiapan observasi kelas. Ada banyak hal yang harus dipersiapkan guru dalam kinerja PMM. Untuk itu, guru harus mengetahui dan memahami lini masa untuk jadwal pelaksanaan kinerja PMM. Dengan demikian, guru dapat mengatur kegiatannya dengan baik. Pada bulan Februari ini, laman cek observasi kelas sudah mulai terbuka. Begitu juga dengan laman bukti dukung pengembangan kompetensi dan tugas tambahan. Namun, guru tidak perlu terburu-buru melakukan unggahan bukti dukung karena ini bisa dilakukan bulan Juni pada akhir periode kinerja semester ini. Pada bulan ini, guru hendaknya fokus pada persiapan diri melakukan persiapan pra-observasi berdasarkan lini masa pelaksanaan kinerja PMM. Lini masa pengenalan kinerja PMM. 1. Bulan Januari diperpanjang sampai 31 Maret bagi yang belum mengisi perencanaan kinerja. Bulan Februari
persiapan observasi kelas. Bulan Maret, pelaksanaan observasi diskusi tindak lanjut. April sampai Mei, pelaksanaan tindak lanjut dengan pemantauan atasan. Bulan Juni, refleksi pelaksanaan unggah bukti dukung dan penilaian. Lanjut, langkah-langkah persiapan observasi tersebut adalah sebagai berikut. 1. Diskusi dengan kepala sekolah mengenai persiapan observasi atau pra-observasi. Dalam percakapan atau diskusi ini, guru dan kepala sekolah mendiskusikan rencana praktik pembelajaran terutama fokus perilaku yang ingin dipelajari guru dan ditampilkan pada saat observasi. Dalam hal ini, guru dan kepala sekolah harus memiliki pemahaman yang sama dan menyepakati mengenai fokus perilaku yang akan dinilai. Selain itu, juga mendiskusikan jadwal observasi, waktu, dan kelas yang akan diobservasi. 2. Mempersiapkan modul ajar. Dalam persiapan observasi kelas, hendaknya guru menuliskan fokus perilaku yang akan ditampilkan pada saat observasi di modul ajar atau RPP. Dalam RPP atau modul ajar itu, Bapak Ibu guru perlu terlihat guru melakukan penerapan fokus perilaku yang akan dipraktikkan melalui langkah-langkah pembelajaran di RPP atau modul ajar. Dengan menuliskan fokus perilaku di RPP atau modul ajar, maka guru lebih mudah dalam mengajar dan lebih mudah juga bagi guru dan kepala sekolah dalam observasi. Jika tidak dituliskan dalam RPP atau modul ajar, maka kepala sekolah dan rekan sejawat yang mengobservasi Bapak Ibu akan bingung menilai observasi. Misalnya, jika memilih indikator keteraturan suasana kelas dengan perilaku melakukan strategi pengelompokan untuk mengaktifkan keterlibatan siswa dalam belajar, maka perlu strategi pengelompokan ditulis dengan kegiatan inti pembelajaran dengan menuliskan perilaku sesuai rubrik. Contohnya, yang kita terapkan pada RPP atau modul ajar adalah 1. Guru melakukan pengelompokan siswa dan menyampaikan tujuan pengelompokan pada siswa. 2. Guru melibatkan siswa secara aktif dalam kelompok dengan membagi peran siswa dalam kelompoknya. 3. Guru mengajak siswa untuk terlibat dan berperan aktif dalam kelompok. Yang ketiga, mengisi formulir persiapan observasi di PMM. Setelah dokumen RPP atau modul ajar siap dan waktu observasi sudah ditentukan, maka guru bisa mengisi formulir persiapan observasi di PMM yang berisi diantaranya 1. Mengisi formulir diskusi persiapan guru memilih fokus perilaku yang ingin dipelajari atau ditampilkan pada saat observasi dan menuliskan upaya untuk mempelajari target perilaku. Mengisi jadwal observasi, memilih kelas, jenjang, mata pelajaran serta waktu pembelajaran. Mengupload atau mengumpulkan dokumen RPP. Nah, itu yang harus kita isi pada saat mengobservasi kelas. Observasi kelas berlangsung. Nah, sekian materi observasi kelas dari saya. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu guru semuanya. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.